mereka itu sudah punya porsinya masing-masing, kita masih bakal punya lebih banyak waktu untuk kita manage gitu. Setiap orang berhak bermimpi dan setiap mimpi berhak untuk diperjuangkan. Halo teman-teman, selamat datang di SkyTalk, podcast dari Departemen Media dan Informasi Young Scientist 2026. Di episode perdana ini, kita akan ngobrol santai tentang perjalanan, pengalaman, dan cerita di balik berbagai pencapaian yang mungkin selama ini kita hanya lihat hasil akhirnya saja. Saya Azrun Azdikrullah sebagai host podcast kali ini. Nah, kali ini kita sudah hadir bersama kita seseorang yang namanya cukup terkenal di dunia kompetisi, riset, dan pengembangan diri mahasiswa. Beliau telah meraih puluhan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Pernah menjadi finalis Pilmapres Nasional, finalis Pimnas, aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, hingga sering menjadi pembicara di berbagai forum. Tetapi tentu perjalanan tersebut tidak terjadi dalam semalam. Pasti ada proses panjang, tantangan, bahkan kegagalan yang membentuk perjalanan ini. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong masnya perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang sedang menonton atau mendengarkan SkyTalk. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Bagus Prayoga, mahasiswa berprestasi di Universitas Brawijaya Surakarta. Kebetulan waktu itu juara 1 di tahun 2024 dan lanjut hingga tahap nasional, menjadi finalis di Pilmapres Nasional 2024. Nah, saat ini mungkin kesibukannya masih di skema yang mirip gitu, masih sibuk di mentoring, kalau ngisi beberapa forum dan juga ada ya beberapa gerakan yang sedang di build up untuk kedepannya gitu kan. Kalau melihat berbagai pencapaian yang Mas raih saat ini nih, mungkin banyak orang mengira semua tuh berjalan mulus sejak awal. Padahal biasanya setiap perjalanan kan punya cerita dan titik awalnya masing-masing. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh mundur sedikit itu ke masa awal kuliah. Kapan pertama kali Masnya itu tertarik ke terjun dunia kompetisi? Dan apakah yang menjadi motivasi Masnya berani mengambil langkah awal tersebut? Apakah memang sejak awal tuh sudah punya target untuk aktif berprestasi, atau justru semuanya berawal dari ajakan teman, lingkungan organisasi, atau sekedar penasaran untuk mencoba? Oke, sebenarnya udah dijawab ya. Jadi sebenarnya gabungan dari semuanya, mulai dari penasaran ada, dari ajakan teman juga ada dan sebagainya. Tapi the core idea kenapa aku bisa mau ikut kompetisi sebenarnya ini mulai dari aku SD itu udah biasa sebenarnya ikut lomba-lomba gitu. Cuman ya sampai akhirnya terbawa waktu kuliah gitu. Alasannya simple karena ya awalnya dimulai karena pengen aja gitu. Tapi semakin menjalani ada big reason yang mulai ke build up, lebih ke pengen aja bermanfaat gitu. Jadi melalui kompetisi itu aku nggak ingin hanya bagaimana bisa berprestasi maupun unggul dalam diri sendiri saja, tapi aku pengennya juga bisa ngasih manfaat. Dan kebetulan juga itu representatif dari lomba-lomba yang aku ikutin, karena sebagian kan riset gitu dan sebagainya. Habis lomba itu biasanya hasil-hasil aku lomba dan sebagainya, ide-ide maupun hal-hal yang bisa aku kembangin lebih jauh lagi, biasanya aku terapin di pengabdian masyarakat dan sebagainya. Jadi core idenya seperti itu. Awalnya dimulai dari ya mau coba-coba aja, diajak temen, tapi ada alasan lebih kuat di sana untuk lebih ke bermanfaat untuk semuanya. Yang lebih bermanfaat untuk semua orang. Betul. Nah, relate gak sih kalau misalkan ngelihat seseorang yang berprestasi nih, yang sering terlihat hanya hasil akhirnya, mungkin outputnya itu juara, sertifikat, atau berbagai pencapaian yang berhasil diraih. Padahal kan di balik itu biasanya kan ada proses yang tidak selalu mudah. Nah, selama mengikuti berbagai kompetisi, apakah ada pengalaman gagal atau momen ketika hasil yang didapatkan itu tidak sesuai harapan yang sampai sekarang Mas ingat, dan bagaimana cara Masnya meyakinkan diri untuk mencoba lagi? Karena saya rasa banyak mahasiswa itu sebenarnya memiliki potensi, tetapi seringkali rasa takut gagal itu justru membuat mereka ragu untuk mengambil langkah awal tersebut. Kalau ngomongin soal kegagalan ini mungkin cukup kompleks ya definisinya bagiku, karena seperti yang udah mention sebelumnya, aku mulai lomba itu dari SD. Tapi fun fact-nya gitu ya, dari aku SD sampai SMA, dari mungkin puluhan hingga ratusan lomba yang aku ikutin dari SD sampai SMA, nggak pernah masuk 3 besar. Nah, fun fact-nya itu. Jadi aku baru mulai merasakan 3 besar itu waktu aku kuliah gitu. Jadi dari sebanyak ratusan lomba yang pernah aku ikutin nggak pernah masuk 3 besar, aku nggak mau nyebut itu sebagai suatu kegagalan ya, karena definisi gagal menurutku itu adalah ketika kita berhenti mencoba gitu. Jadi
bilangnya walaupun kita kalah di lomba A, B, C, D itu sebagai proses untuk kita belajar gitu ya. Jadi bukan gagal. Jadi aku nyebutnya mungkin masa-masa sulit aja gitu ya. Masa-masa sulit waktu itu ya itu waktu SD sampai SMA itu karena nggak pernah menang. Nah waktu masuk kuliah aku juga nggak langsung menang gitu. Waktu masuk kuliah dan memutuskan untuk kembali lagi ikut lomba, ada satu hal yang saya pikirkan gitu ketika dari SD sampai SMA aja nggak pernah menang gitu. Apakah mungkin waktu kuliah juga bisa gitu? Itu juga sempat kepikiran yang membuat aku kayak susah untuk agak berat untuk mendapatkan langkah pertama. Jadi itulah kenapa waktu awal-awal aku kuliah lomba-lomba yang aku ikutin aku nggak pede buat ikut lomba-lomba besar. Jadi aku mulai dari lomba-lomba kecil online dan sebagainya gitu. Tapi ya karena aku mungkin kurang pede dan kurang maksimal, endingnya nggak pernah bisa menang gitu ya. Nggak pernah bisa menang sampai di tahap semester 3 itu baru pertama kali saya memberanikan diri untuk oke, coba serius di lomba dan percaya bahwasanya aku bisa gitu. Sampai di semester 3 itu baru pertama kali aku bisa dapat juara, masuk 3 besar seumur hidup. Jadi bayangin dari SD sampai SMA sampai kuliah baru sampai semester 3, baru semester 3 aku bisa merasakan masuk 3 besar di kompetisi yang aku ikutin. Jadi it's a long journey sebenarnya. Dan alasan kenapa aku masih mau gitu untuk bangkit lagi dan bangkit lagi, aku percaya bahwasanya gagal itu yang aku bilang, gagal itu ketika kita berani mencoba. Jadi as long as kita coba terus gitu, kita belum menemukan arti dari gagal itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Islam ya aku percaya banget bahwasanya setelah kesusahan pasti akan ada kemudahan. Nah itu janji Tuhan yang selalu aku pegang. Jadi walaupun aku meminta, saya meminta Tuhan mengabulkan doa aku untuk bisa menang lomba di SD, SMP, SMA, tapi mungkin saja memang rezekinya waktu kuliah gitu. Jadi teman-teman juga bisa pakai itu ketika misal dari sekarang takut mau gagal, takut mau kalah lomba dan sebagainya. Nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Pasti akan menang. Walaupun misalnya kita nggak tahu, oh tahun depan atau oh mungkin besok dan sebagainya. Tapi as long as teman-teman mencoba, pasti akan ada satu titik yang teman-teman ngerasa menang. Either menang secara kompetisi atau menang untuk diri sendiri. Bagaimana bisa improve menjadi versi yang lebih baik dan sebagainya. Gitu sih kalau dari aku. Yang penting tetap konsisten ya. Jangan berhenti mencoba ini. Nggak berhenti mencoba. Nah, menariknya setelah melewati berbagai proses tersebut, Masnya juga kan berhasil menunjukkan tadi konsistensi yang luar biasa. Nah, dalam waktu relatif singkat, Mas dan tim itu berhasil mengumpulkan lebih dari 30 prestasi dari berbagai kompetisi. Tentu pencapaian itu tidak pernah begitu saja kan? Ya. Nah, menurut Mas, apa faktor terbesar yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut? Apakah lebih banyak dipengaruhi oleh kerja keras, manajemen waktu, lingkungan yang suportif, atau adanya mentor, kualitas tim, atau justru kemampuan untuk terus belajar? Selain itu juga kan salah satu pencapaian yang sangat membanggakan ketika Mas Bagus tuh berhasil menjadi finalis Pilmapres 2024. Nah, banyak yang melihat tuh Pilmapres ajang yang sangat kompetitif dan penuh tantangan. Dari seluruh proses yang Masnya jalani, mulai dari persiapan hingga tahap final, pelajaran apa yang paling berharga yang Mas dapatkan? Oke. Cukup berat ya pertanyaannya. Jadi kalau dari aku sih mungkin sempat aku bikin konten gitu ya 30 prestasi dalam 2 bulan dan bersama satu tim gitu ya. Nah dalam waktu singkat itu kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Yang pertama ya itu terkait dengan pemilihan tim. Kita benar-benar harus tahu gitu ya. Ketika kita mau berjuang, kita harus berjuang dengan orang yang benar, orang-orang yang memang mau berjuang bareng gitu. Nah orang-orang yang tepat inilah yang harus kita temukan terlebih dahulu gitu. Karena kalau kita memilih teman yang salah atau tim yang salah juga akan stuck untuk bisa berjuang gitu. Dan fun fact-nya teman-teman, dari 30 prestasi dalam 2 bulan, kita tuh real ketemu tiap hari untuk ngerjain lomba. Jadi tiap hari dari pagi sampai malam kita ngerjain ini itu tiap hari. Dan tiap minggu juga kita keluar kota. Tiap minggu juga kita keluar kota dan 1 minggu bisa 1-2 lomba atau bahkan pernah 1 minggu 6 lomba. Jadi itu cukup melelahkan, tapi itu yang aku bilang tadi. Yang pertama teman-teman as long as punya tim yang benar-benar mau berjuang bareng, itu yang modal yang paling utama sih. Dan yang kedua memang benar kita harus punya rasa resilience gitu untuk atau tahan banting gitu. Kita harus bisa bekerja lebih keras kalau ingin dapat yang lebih banyak gitu, lebih bagus, lebih tinggi, pastinya perlu effort yang lebih besar juga gitu. Dan aku percaya bahwasanya resilience itu dibentuk ya, bukan diberikan gitu. Dan itu terjadi bahwasanya waktu aku awal lomba mungkin ikut 1 lomba per bulan aja udah capek banget gitu. Tapi ketika kita coba push our limit gitu ya, coba terus kita coba nggak berhenti mencoba hal-hal yang mungkin kadang-kadang di luar
di luar kemampuan kita, tapi ternyata kita bisa melakukannya. Nah, itu akan nge-build resilient itu, sehingga rasanya yang orang lain pikir itu berat, ternyata bisa kita lakukan, gitu sih. Terus untuk Pilmapres itu ya, seperti yang aku bilang di awal tadi ya, yang ini yang membuat aku menemukan jati diri seorang Bagus Prayoga, bahwasanya ternyata jadi mahasiswa berprestasi nggak cukup kita cuma dapat titel sebagai orang yang punya banyak prestasi, atau mungkin kita lebih punya banyak publikasi dan sebagainya, karena di Pilmapres kan dinilainya nggak hanya kompetisi tapi banyak sekali aspeknya gitu. Tapi bagaimana kita bisa merepresentasikan mahasiswa secara utuh, nah itu yang aku dapetin. Jadi nggak cuma kita punya prestasi, tapi bagaimana kita bisa berdampak, kita merepresentasikan diri kita di kancah nasional maupun internasional. Nah itu jauh lebih penting gitu, karena ketika saya di nasional pun, dari jurinya pun bilang kita nggak nyari siapa yang paling banyak menang lomba, kita nggak nyari siapa yang paling banyak publikasi, kita nyari yang benar-benar utuh, yang bisa merepresentasikan mahasiswa Indonesia secara utuh, untuk bisa bermanfaat, untuk bisa menjadi suri tauladan. Nah itu yang cukup membekas gitu ya, dan aku juga perlu garis bawahi bahwasanya Pilmapres itu kan a long journey gitu ya, dari kita seleksi seleksi prodi, fakultas, universitas, wilayah dan sebagainya. Jadi aku merasa dari perjalanan panjang ini, dari prodi hingga ke nasional, yang kayaknya hampir 1 tahun ya perjalanan dari prodi sampai nasional ya gitu. Jadi itu aku belajar itu, bahwasanya kita nggak mengejar siapa yang punya skor paling tinggi, siapa yang punya prestasi paling banyak, tapi bagaimana kita bisa merepresentasikan mahasiswa secara utuh gitu. Aku belajar menjadi versi terbaik dari Bagus Prayoga sebelumnya, yang dulunya mungkin ketika berbicara di depan umum nggak sebagus sekarang, atau mungkin ketika dulu menghadapi situasi yang jauh lebih buat deg-degan nggak sebagus sekarang menghandle-nya, ketika kita terjun ke lapangan melakukan pengabdian masyarakat nggak sebagus sekarang. Nah itu yang aku belajar dari Pilmapres gitu, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing, sehingga bisa merepresentasikan wajah dari mahasiswa Indonesia secara utuh gitu sih. Berkembang ya. Nah, tadi kan sudah membahas tentang kompetisi tadi, prestasi dan berbagai pencapaian berhasil diraih. Nah, namun saya ini untuk diri sendiri percaya bahwa perjalanan berkembang itu tidak hanya tentang mencapai target, tetapi juga tentang bagaimana seseorang itu mampu bertahan dan terus bertumbuh dalam jangka panjang. Ya. Nah, selama menjalani berbagai aktivitas, mulai dari kompetisi tadi, sempat ikut lomba itu seminggu 6 kali tadi. Ya. Dan di tengah berbagai tuntunan tersebut, bagaimana cara Masnya itu mengatur waktu dan energi agar tetap produktif? Oke, waktu dan energi agar tetap produktif. Sebenarnya ini ya, apapun yang teman-teman coba perjuangkan itu adalah pilihan. Saya memilih untuk bisa lomba sebanyak mungkin yang aku bisa, itu juga pilihan yang aku pilih gitu. Dan ketika setiap pilihan itu pasti punya risiko masing-masing gitu. Nah, terkait dengan time management juga, risiko itu yang disesuaikan dengan time managementnya gitu. Ketika aku memilih untuk fokus tetap fokus kuliah, tapi juga lombanya jalan, pengabdiannya jalan, publikasi jalan, tentu dalam time management kita harus mengorbankan beberapa hal. Yang pertama mungkin waktu tidur pasti bakal berkurang, waktu main pasti bakal berkurang. Nah itu yang kita perlu sadari ya, dan itu sesuatu yang pasti bakal terjadi ketika teman-teman mencoba memperjuangkan sesuatu. Jadi harus sadar dari awal ketika memilih berjuang ya kayak gitu. Nah yang aku lakukan tuh terkait dengan time management adalah mencoba untuk mindfulness di setiap kegiatan. Jadi gini, ketika sebenarnya kayak gini nih, lagi fokus podcast ya, aku juga fokus podcast selesaikan, udah selesai gitu. Habis itu kita bisa lanjut yang lain. Sama ketika kita lagi kuliah, kita fokus kuliah, jangan mungkin banyak kita cerita-cerita ketika orang-orang masih di kelas, masih megang HP, mungkin lagi ada urusan organisasi atau apa, balas dan sebagainya. Nah, fun fact-nya aku tuh ketika aku di kelas, ya udah aku akan fokus kelas. Jadi aku benar-benar tidak akan even dosen, pembimbing dan sebagainya yang ngechat aku, nggak aku balas kecuali kalau udah selesai kelas. Nah, kita harus coba mindfulness itu, melakukan sesuatu yang memang kita sedang jalani, fokus kepada sesuatu yang memang kita lagi jalani. Jadi biar kita tidak melakukan pengulangan 2 kali. Kayak lagi kita kelas, biar kita fokus di kelas, biar nanti setelah selesai kelas kita nggak ngulangin lagi materinya, nggak kebanyakan nge-review terus-terusan. Jadi kita masih punya spare banyak waktu untuk melakukan hal lainnya. Itu juga dia lainnya. Jadi jangan mencampur adukan kegiatan. Ketika organisasi, lomba ya lomba, kuliah ya kuliah. Ya, ketika itu sudah punya porsinya masing-masing, kita masih bakal punya lebih banyak waktu untuk kita manage gitu sih. Nah, kalau biasanya kan kita dalam berlomba kan pasti ada tim. Nah, itu kan setiap anggota tim pasti punya jadwalnya masing-masing. Nah, itu bagaimana untuk manajemen waktunya agar bisa lomba itu bareng gitu, latihan bareng atau diskusi gitu waktunya. Oke. Kita yang pertama tentunya ini
harus kesepakatan bersama gitu ya. Nah, waktu aku sama timku yang bertiga gitu ya, kita selalu punya kesepakatan kita mau latihan, mau persiapan itu di hari apa aja. Misalnya kita latihan minimal atau maksimal tuh H-3 sebelum lomba kita harus sudah latihan. Nah, misal kayak gitu. Berarti kita harus menyediakan di H-3, H-2, H-1 itu waktu longgar untuk lomba. Tapi kita juga punya kesepakatan. Setiap orang kan punya kesibukan masing-masing seperti yang aku bilang tadi. Jadi kita mencarinya gini. Oke, kamu harus menyisihkan waktu lomba minimal 5 jam sehari. Berarti dari H-3, H-2, H-1 5 jam. Nah, sisanya kamu bisa lakukan yang lain. Nah, itu biasanya kita lakukan kayak gitu. Jadi kita coba mencari titik tengah dan kita coba atur waktu yang memang kita bisa gitu. Dan waktu lomba aku saranin juga teman-teman misalnya di pergantian semester itu juga bakal lebih mempermudah. Jadi ketika pergantian semester itu kan banyak waktu longgar nih ya. Nah, kalau longgar itu kejar, biasanya aku di liburan itu aku kejar bikin karya sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Tiap hari bisa bikin karya gitu sebanyak mungkin karena aku basisnya di SI dan KTI. Bikin karya sebanyak mungkin. Nanti kalau udah bikin karyanya tinggal kita masukin ke A ke B, disesuaikan aja dengan lombanya dan sebagainya. Jadi itu akan jauh lebih memangkas waktu ya gitu sih. Jadi kalau soal tim yang penting yang pertama kita harus punya kesepakatan dan punya minimum gitu mau dikontribusikan buat lomba itu berapa jam sih sehari dan sebagainya. Nah, sisanya baru bisa dipakai untuk kegiatan masing-masing. Dikoordinasi dulu ya. Nah, tadi kan setelah melalui berbagai pengalaman yang luar biasa, nah saya penasaran nih, adakah kebiasaan atau mindset tertentu yang menurut Mas menjadi kunci untuk terus bertumbuh dan berkembang hingga saat ini? Oke. Ini aku punya quotes yang aku pakai pas aku jadi Pelmapres. Jadi waktu itu kita memang disuruh punya satu pedoman hidup, dan itu sebelum Pelmapres pun aku juga pakai adalah embrace every journey, cherish every moment, let's find the best version of ourselves. Jadi kita harus embrace every journey, rangkul setiap perjalanan. Cherish every moment, rayakan setiap momen. Jadi kalau dari aku percaya bahwa setiap perjalanan itu adalah bagian dari proses. Jadi kita memang harus bisa merangkul dan merayakan setiap momen. Entah itu lagi di bawah, entah lagi di atas. Ya udah nggak apa-apa, itu sebagai proses. Jadi kita jangan pernah merasa, oh kok aku sering ada masalah ya. Bukan berarti orang yang punya banyak prestasi, menang berkali-kali nggak ada masalah, semuanya berarti ada masalah. Makanya kita harus bisa gitu embrace every journey, cherish every moment, dan end goalnya adalah being the best version of ourselves. Jadi kita find the best version of ourselves, menemukan jati diri terbaik dari diri kita masing-masing. Itu sih kalau dari aku. Nah, dari quest tadi nih, jika misal bisa kembali ke masa lalu sebagai mahasiswa baru, apa nasihat yang ingin Mas sampaikan kepada diri sendiri saat itu? Oke, nasihat ya. Kalau dari aku sih, mungkin satu ya. Jangan takut, itu aja sih. Dulu mungkin aku bilang aku punya banyak kegagalan, cuman pas aku masuk ke awal kuliah kan aku masih merasa takut dari beberapa kekalahan lomba yang pernah aku alami di SD sampai SMA. Aku merasa takut, apalagi ketika kita masuk kuliah, kita terjun di dunia yang jauh lebih luas. Mungkin waktu SMA kita hanya bertemu dengan segelintir orang, tapi waktu kuliah kita sangat-sangat banyak ketemu orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Nah, satu hal yang pengen aku kasih tahu ke aku waktu maba adalah jangan takut gitu. Jangan takut, coba aja. Karena kita tidak tahu apakah kita berhasil sekarang, besok, lusa, tahun depan, dan itu kita bisa tahu karena kita mencoba. Gitu. Siap. Nah, sebelum kita akhiri sesi kali ini, saya ingin tanya satu hal terakhir nih. Jika ada satu pesan yang ingin Mas tinggalkan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, pesan apa yang paling ingin Mas sampaikan? Oke. Satu hal yang aku pegang juga bahwasanya setiap orang berhak bermimpi dan setiap mimpi berhak untuk diperjuangkan. Bukan tentang akhirnya bagaimana, tapi bagaimana itu berjalan. Jadi setiap orang itu, mungkin banyak orang bilang mimpilah setinggi mungkin. Nah, itu benar. Jadi mimpilah setinggi yang kamu mau. Dan setiap mimpi itu berarti diperjuangkan. Bukan kita mau ngejar, kita end goal-nya pasti mau mewujudkan mimpi itu. Tapi yang terpenting adalah bukan apakah nanti berhasil atau tidak, apakah nanti bagus atau tidak, apakah nanti mulus atau tidak, tapi bagaimana prosesnya. Jadi saya percaya bahwasanya setiap mimpi itu berhak untuk diperjuangkan. Kita perjuangin dulu aja. Nanti endingnya gimana, nanti mungkin hasilnya nggak sesuai kah atau sesuai kah dan sebagainya, nggak masalah. Yang penting prosesnya. Karena ketika kita mencoba memperjuangkan mimpi yang kita udah pegang,
prosesnya itu yang akan jauh lebih berarti. Kita akan menjadi versi lebih baik daripada diri kita sebelumnya, kita akan jauh lebih memahami diri kita bagaimana, dan kita akan jauh lebih mensyukuri apa yang kita sudah punya. Gitu sih. Ya. Nah, terima kasih banyak Mas Bagus atas waktu, pengalaman, dan pembelajaran yang telah dibagikan pada episode perdana Skytalk hari ini. Semoga podcast hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap melangkah, setiap melangkah kita selalu dibangun melalui proses ketekunan, keberanian, dan terus melangkah meskipun itu memenuhi banyak tantangan tersendiri. Untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, semoga dari perbincangan ini kalian bisa mendapatkan perspektif baru dan semangat dan terus berkembang sesuai perjalanan masing-masing. Saya selaku host undur diri. Terima kasih telah menemani kami dalam episode perdana Skytalk. Stay curious, keep growing.